Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan 6. Seseorang yang bersodakoh dengan satu sadakah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Malik dalam Al-Muwatta, di Kitabusi Syiar bab Maja'afil Mutabi'in filah, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Huzaimah, At-Tahawi dalam Mushkilul Atsar, dan Al-Baihaqi dalam Sunannya. Penyebutan jumlah 7 di dalam hadis ini tidaklah merupakan pembatas, sehingga tidak dapat diartikan bahwa golongan yang akan dinaungi Allah Ta'ala pada hari kiamat hanya terbatas pada 7 golongan ini saja. Menurut ulama ahli usyul, istilah ini disebut dengan mafhumul adat ghairu murad, yaitu mafhum dari adat bilangan itu tidak dimaksudkan. Sehingga apabila disebutkan 7, bukan berarti hanya 7 ini saja. Kedudukan hadis ini sangat penting agar kaum muslimin dapat melaksanakan amalan-amalan yang terkandung di dalamnya, sehingga kita dapat memperoleh perlindungan dan naungan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka dinaungi oleh Allah dalam naungannya. Ada pendapat batil yang mengatakan bahwa mereka 7 golongan itu dilindungi dari matahari. Jadi antara mereka dan matahari terdapat Allah. Ini adalah pendapat yang batil, karena Allah Azza wa Jalla di atas segala sesuatu sedangkan matahari dan golongan ini di bawah arsy Allah. Jadi yang benar adalah mereka 7 golongan itu akan dilindungi oleh Allah di bawah arsinya, karena Allah di atas segala sesuatu dan berpisah dengan makhluknya. Lafaz yaitu idafah, penyandaran, bayangan kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan, penyandarannya kepada Allah, yaitu penyandaran yang bertujuan untuk memuliakan, yaitu menunjukkan kemuliaan, seperti Masjidullah, Baitullah, dan selainnya. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa naungan yang dimaksud adalah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimakumullah dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dilindungi di bawah naungan arsinya. Nanti pada hari kiamat, manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu mereka dikumpulkan di tempat lapang yang sangat luas, tidak ada naungan apapun juga. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya, laki-laki dan perempuan sama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dihitan. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia, hingga peluh keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Sebagian manusia, ada yang terendam sebatas mata kakinya, ada yang terendam sebatas lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya. Keadaan mereka ini sesuai dengan amalan-amalan mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk hingga hanya sejarak 1 mil. Pembahasan tentang 7 golongan yang dilindungi Allah dalam naungannya pada kiamat ini sangat penting karena berkaitan dengan iman kepada hari akhir serta pengetahuan tentang amalan-amalan yang membawa kita dalam naungan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, disebutkan, artinya, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah berkata,
telah menceritakan kepada saya Hubaib bin Abdurrahman dari Hafiz bin Ashim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang beriman yang akan mendapat naungan perlindungan dari Allah di bawah naungannya pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu, pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa terdapat 7 golongan orang beriman yang dijanjikan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah di hari kiamat. Naungan tersebut menjadi sebuah penghargaan luar biasa bagi mereka, mengingat saat itu tak akan ada naungan kecuali naungan Allah. Golongan-golongan tersebut memiliki karakteristik khusus yang membuat mereka pantas mendapat naungan tersebut. Mari kita bahas satu persatu golongan orang beriman yang beruntung ini. Pertama, ada pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah sosok yang memimpin dengan keadilan, mengedepankan kepentingan umum, dan menjalankan tugas kepemimpinannya dengan integritas tinggi. Di tengah banyaknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pemimpin yang adil sangatlah langka dan berharga. Kedua, terdapat seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya. Pemuda ini menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, memperkuat ikatan spiritualnya, dan mengabdikan diri dalam mengamalkan ajaran agama. Kesungguhan dan ketekunan pemuda ini dalam beribadah membuktikan ketulusan imannya. Ketiga, ada seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Laki-laki ini memiliki hubungan yang kuat dengan masjid sebagai tempat ibadah dan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia hadir di masjid tidak hanya untuk salat, tetapi juga untuk mengikuti kegiatan keagamaan dan meningkatkan pemahaman agamanya. Golongan keempat adalah 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, berdasarkan cinta mereka kepada Allah. Pertemuan dan hubungan mereka terjalin karena Allah, dan ketika harus berpisah, juga karena Allah. Cinta mereka saling menguatkan dan tidak tergoyahkan oleh kepentingan dunia. Kelima, ada seorang laki-laki yang menghadapi godaan maksiat dari seorang wanita kaya dan cantik, tetapi dia tetap bertahan dengan mengatakan, aku takut kepada Allah. Keteguhan iman dan kesadaran akan konsekuensi dari perbuatan maksiat membuatnya mampu menolak godaan tersebut. Dia memilih ketaatan kepada Allah meski dihadapkan pada kesenangan duniawi yang sementara. Golongan keenam adalah orang yang bersedekah dengan menyembunyikannya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sifat rendah hati dan keikhlasan dalam bersedekah menjadikan amalannya murni semata-mata untuk Allah. Dia tidak mencari pujian atau pengakuan dari orang lain, melainkan mengharapkan balasan dan keridhaan Allah semata. Terakhir, terdapat seorang laki-laki yang mengasingkan diri sendirian dan berzikir kepada Allah hingga kedua matanya basah karena menangis. Kedalaman hubungannya dengan Allah membuatnya mencurahkan hatinya dalam berzikir dan memohon ampunannya. Kesedihannya yang tulus dan kerinduannya kepada Allah tercermin dalam air mata yang mengalir di wajahnya. 7 golongan orang beriman ini merupakan teladan bagi umat muslim. Mereka mendapatkan naungan dan perlindungan Allah di hari kiamat karena ketulusan iman dan amal perbuatan yang luhur. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk mengikuti jejak mereka, mengambil hikmah dari karakteristik yang mereka tunjukkan, dan berusaha menjadi golongan yang mendapatkan naungan Allah di dunia dan akhirat. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan, menjadi bagian dari golongan yang mendapat naungan Allah adalah sebuah anugerah yang sangat diidamkan. Mari kita berupaya menjalani hidup dengan adil, menguatkan ikatan spiritual kita, menjaga hubungan dengan tempat ibadah, membangun persaudaraan yang berdasarkan cinta kepada Allah, menolak godaan maksiat, beramal dengan ikhlas, dan mendekatkan diri kepada Allah dalam berzikir dan doa. Dengan mengikuti jejak 7 golongan beriman ini, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan masyarakat yang lebih harmonis. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah untuk mengikuti ajarannya dengan tulus dan mendapatkan naungannya di dunia dan akhirat.